Mengapa ya, geng? Setelah disahkannya Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja oleh anggota DPR, tapi Indonesia semakin panas? Ada apa ya? Buktinya, hampir seluruh tenaga kerja Indonesia berunjuk rasa menentang Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law ini. Aduh, parah, geng. Oke, geng, kita simak berita selengkapnya di Andi Martin Vlog. Check it out. Welcome to my channel Andi Martin. Keinginan Presiden Joko Widodo untuk menerbitkan Omnibus Law yang dapat merevisi banyak undang-undang sekaligus akhirnya terwujud melalui pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Jika melihat ke belakang, keinginan Presiden Joko Widodo ini sudah disampaikan sejak ia dilantik bersama wakilnya Bapak Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2019 hingga periode 2024. Dalam pidatonya seusai pelantikan, Presiden Joko Widodo menyoroti tumpang tindih pada berbagai regulasi yang menghambat investasi serta pertumbuhan lapangan pekerjaan di Indonesia. Oleh karena itu, Bapak Presiden Jokowi menyampaikan niatnya untuk mengajak DPR menyusun Omnibus Law, sebuah undang-undang sapu jagat yang bisa merevisi sebanyak undang-undang di Indonesia. Nah, sekarang apa itu Omnibus Law Cipta Kerja dan isinya serta dampaknya bagi buruh, geng? Dewan Perwakilan Rakyat atau kita kenal dengan DPR hari Senin kemarin tanggal 5 Oktober 2020 telah mengetok palu tanda disahkannya Omnibus Law RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang. Pengesahan tersebut dilakukan dalam rapat paripurna ke-7 masa persidangan pertama tahun 2020 hingga 2021 di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Pengesahan RUU Cipta Kerja ini juga bersamaan dengan penutupan masa sidang pertama yang dipercepat dari yang direncanakan pada tanggal 8 Oktober 2020 hingga menjadi 5 Oktober 2020. Di sisi lain, pengesahan tersebut mendapat penolakan dari berbagai elemen masyarakat karena hal itu disebabkan oleh Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja dinilai akan membawa dampak buruk bagi tenaga kerja atau buruh di Indonesia. Wow, gimana tuh, geng? Bener gak sih? Istilah Omnibus Law pertama kali muncul dalam pidato pertama Joko Widodo setelah dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia untuk kedua kalinya hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 yang lalu. Pidatonya, Jokowi menyinggung sebuah konsep hukum perundang-undangan yang disebut dengan Omnibus Law. Saat itu, Jokowi mengungkapkan rencananya mengajak DPR untuk membahas dua undang-undang yang akan menjadi Omnibus Law. Yang pertama, Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Dan selanjutnya, Undang-Undang Pemberdayaan UMKM. Jokowi menyebutkan masing-masing undang-undang tersebut akan menjadi Omnibus Law, yaitu satu undang-undang yang sekaligus merevisi beberapa atau bahkan puluhan undang-undang yang ada di Indonesia. Konsep Omnibus Law yang dikemukakan oleh Presiden Jokowi banyak berkaitan dengan bidang kerja pemerintah di sektor ekonomi. Diberitakan oleh Kompas.com, pada Januari 2020 ada dua Omnibus Law yang diajukan pemerintah, yaitu Cipta Kerja dan Perpajakan. Secara keseluruhan,
ada 11 klaster yang menjadi pembahasan dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Yang pertama, penyederhanaan perizinan tanah. Yang kedua, persyaratan investasi. Yang ketiga, ketenaga kerjaan. Yang keempat, kemudahan dan perlindungan UMKM. Yang kelima, kemudahan berusaha. Yang keenam, dukungan riset dan inovasi. Yang ketujuh, administrasi pemerintahan. Yang kedelapan, pengenaan sanksi. Yang kesembilan, pengendalian lahan. Yang kesepuluh, kemudahan proyek pemerintah. Dan yang terakhir, kawasan ekonomi khusus atau KEK. Nah, ini nih, apa dampaknya bagi buruh tentang RUU yang terbaru ini? Dikutip dari Kompas.com mencatat beberapa pasal-pasal bermasalah dan kontroversial dalam bab keempat tentang ketenagakerjaan Undang-Undang Cipta Kerja. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kontrak tanpa batas, terdapat pada pasal 59. Undang-Undang Cipta Kerja menghapus aturan mengenai jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu atau disingkat dengan PKWT atau pekerja kontrak. 59 ayat 4 Undang-Undang Cipta Kerja ini menyebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan, jangka waktu dan batas waktu perpanjangan perjanjian kerja waktu tertentu diatur dengan peraturan pemerintah. Hal sebelumnya, Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatur PKWT dapat diadakan paling lama 2 tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 kali untuk jangka waktu paling lama 1 tahun. Makanya, ketentuan baru ini berpotensi memberikan kekuasaan dan keleluasaan bagi pengusaha untuk mempertahankan status pekerja kontrak tanpa batas. Dan kontroversi yang kedua, hari libur dipangkas, terdapat pada pasal 79. Hak pekerja mendapatkan hari libur 2 hari dalam 1 pekan yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dipangkas. Pasal 79 ayat 2 huruf B mengatur pekerja wajib diberikan waktu istirahat mingguan 1 hari untuk 6 hari kerja dalam 1 pekan. Selain itu, pasal 79 juga menghapus kewajiban perusahaan memberikan istirahat panjang 2 bulan bagi pekerja yang telah bekerja selama 6 tahun berturut-turut dan berlaku tiap kelipatan masa kerja 6 tahun. Pasal 79 ayat 3 hanya mengatur pemberian cuti tahunan paling sedikit 12 hari kerja setelah pekerja bekerja selama 12 bulan secara terus-menerus. Dan pasal 79 ayat 4 menyatakan pelaksanaan cuti tahunan diatur dalam perjanjian kerja, pengaturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Kemudian pasal 79 ayat 5 menyebutkan perusahaan tertentu dapat memberikan istirahat panjang yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerjasama. Kontroversial berikutnya yaitu aturan soal pengupahan diganti pada pasal 88. Undang Cipta Kerja mengubah kebijakan terkait pengupahan pekerja. Pasal 88 ayat 3 yang tercantum pada dalam bab ketenagakerjaan hanya menyebut 7 kebijakan pengupahan yang sebelumnya ada 11 dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. 7 kebijakan itu yakni upah minimum, yaitu struktur dan skala upah kerja lembur, upah tidak masuk kerja dan atau tidak melakukan pekerjaan karena alasan tertentu, bentuk dan cara pembayaran upah, hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah, dan upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban lainnya. Beberapa kebijakan terkait pengupahan yang dihilangkan melalui Undang-Undang Cipta Kerja tersebut antara lain upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya, upah untuk pembayaran pesangon,
serta upah untuk perhitungan pajak penghasilan. Sedangkan pasal 88 ayat 4 ini menyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan pengupahan diatur dengan peraturan pemerintah. Kita lanjut ke kontroversial berikutnya. Yang keempat, sanksi tidak bayar upah dihapus, terdapat pada pasal 91. Aturan mengenai sanksi bagi pengusaha yang tidak membayarkan upah pada pekerja sesuai ketentuannya dihapus lewat Undang-Undang Cipta Kerja. Pasal 91 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatur pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja atau serikat pekerja tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian pasal 91 ayat 2 menyatakan dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 lebih rendah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesepakatan tersebut batal demi hukum dan pengusaha wajib membayar upah pekerja atau buruh menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain tercantum pada pasal 91, aturan soal larangan membayarkan besaran upah di bawah ketentuan juga dijelaskan pada pasal 90 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Namun, ironisnya, dalam Undang-Undang Cipta Tenaga Kerja ini, ketentuan 2 pasal di Undang-Undang Ketenagakerjaan itu dihapus seluruhnya. Kontroversi kelima, hak memohon PHK dihapus, terdapat pada pasal 169. Undang-Undang Cipta Kerja menghapus hak pekerja atau buruh mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja atau PHK jika merasa dirugikan oleh perusahaan. Pasal 169 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan menyatakan pekerja atau buruh dapat mengajukan PHK kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial jika perusahaan diantaranya penganiayaan, menghina secara kasar atau mengancam. Ketentuan ini diikuti ayat 2 yang menyatakan pekerja akan mendapatkan uang pesangon 2 kali, uang penghargaan masa kerja 1 kali, dan uang penggantian hak sebagaimana diatur dalam pasal 156. Namun, pasal 169 ayat 3 menyebutkan jika perusahaan tidak terbukti melakukan perbuatan seperti yang diadukan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, maka hak tersebut tidak akan didapatkan oleh pekerja. Namun, ironisnya, di RUU Ciptaker yang terbaru ini menghapus ketentuan sanksi pidana bagi perusahaan tersebut, yaitu Pasal 184 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang menyatakan barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 167 ayat 5 dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, dan itu semuanya dihapus oleh RUU Ciptaker yang terbaru. Kontroversial berikutnya dalam masalah jam kerja. Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, waktu kerja lembur paling banyak hanya 3 jam per hari dan 14 jam per minggu. Sedangkan dalam Omnibus Law Cipta Kerja yang terbaru, waktu kerja lembur diperpanjang menjadi maksimal 4 jam per hari dan 18 jam per minggu. Wow. Kontroversial berikutnya yaitu jaminan sosial. Jaminan pensiun di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang lalu pada pasal 167 ayat 5 menyatakan bahwa pengusaha tak mengikutsertakan pekerja yang terkena PHK karena usia pensiun pada program pensiun wajib memberikan uang pesangon sebesar 2 kali, uang penghargaan masa kerja 1 kali, dan uang penggantian hak. Jika hal tersebut tak dilakukan, maka pengusaha dapat terkena sanksi pidana.
Dan lagi-lagi pasal 169 ini seluruhnya dihapus dalam Undang-Undang Cipta Kerja tahun ini. Dan hal kontroversial yang paling mengejutkan yaitu tentang tenaga kerja asing. Pasal 81.4 hingga 11 Undang-Undang Cipta Kerja mengubah dan menghapus sejumlah aturan tentang pekerja asing dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Contohnya, dalam Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah menghapuskan kewajiban izin tertulis bagi pengusaha yang ingin mempekerjakan TKA. Sebagai gantinya, pengusaha hanya diwajibkan memiliki rencana penggunaan TKA. Nah, geng, gimana pendapat kamu tentang perubahan Undang-Undang Ketenagakerjaan menjadi Omnibus Law Cipta Kerja 2020? Tulis jawaban kamu di kolom komentar ya, geng. Terima kasih yang sudah menonton tayangan ini, semoga bermanfaat bagi kamu. Dan terima kasih juga yang sudah subscribe, like, dan komen. Oke, Andi Martin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. On demand day, good people.